warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Noviani Safitri, guru SMP Negeri 4 Tanjung Lago. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pre-teaching dengan materi teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, untuk menanyakan kabar hari ini, Ibu ada sebuah lagu ya. Jadi kalau misalkan Ibu tanya, how are you my student? Jawabannya I'm fine. How are you my student? Jawabannya I'm okay. How are you my student? Jawabannya I'm happy. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, mulai ya. Good morning my student. How are you? I'm fine. Good morning my student. How are you? I'm okay. Good morning, my student. Good morning, my student. Good morning, my student. How are you? I'm happy. Oke, terima kasih anak-anak. Semuanya happy ya hari ini. Nah, walaupun hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tetapi kita harus bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, harus menguasai bahasa Inggris, dan juga harus melestarikan bahasa Indonesia. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, silakan ketua kelasnya, Diki, anak ibu yang ganteng, yuk kita mulai doa dulu ya. Diki pimpin doa. Iya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Diki. Nah, sekarang Ibu mau presensi dulu untuk anak-anak kelas 7A ya. Semuanya hadir anak-anak? Hadir, Bu. Hadir ya semuanya. Satu Fikri hadir, kayak Fikri? hadir, Bu. Oh, Fikri hadir ya. Aji hadir, Aji. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Udah sehat Aji ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Cici hadir, Cici. Hadir, Bu. Hadir. Cici cantik banget hari ini ya, seperti biasa Cici Iya, ya. Bu, sudah glowing. Oh, sudah glowing. Alhamdulillah. Doni hadir, Doni. Doni kemana, Fikri? Doni itu, Bu, di depan pintu, Bu. Ya ampun, yuk Masuk masuk yuk. semua bajunya, Bu, kehujanan. Oh ya ampun ya, hujan ya. Emang dari kemarin hujan sampai pagi ini. Doni silakan masuk, Doni. Setelah itu Diki hadir. Oh ya, Diki hadir ya. Diki hadir. Dewi hadir, Dewi. Hadir, Bu. Dewi tetap cantik seperti biasa ya. Hadir Dewi. Setelah Dewi ada Eci hadir. Hadir, Bu. Eci hadir. Erma Jaya hadir. Hadir, Eko hadir Bu. Ya, oke. Eko udah paling kelihatan karena paling tinggi di kelas ya, walaupun duduk di belakang. Eko, Fitri hadir, Fitri? Hadir, Bu. Hadir, oke, baiklah. Nah, hari ini kita mau belajar anak-anak ya. Sebelum belajar, Ibu mau melihat senyuman anak-anak Ibu dulu ya. Ibu mau melihat senyuman, ayo semuanya ke sini semuanya melihat Ibu ya. Ibu butuh waktu 3 detik untuk melihat senyuman anak-anak Ibu yang cantik dan juga tampan semuanya ya. 1, 2, 3, semuanya tersenyum anak-anak. Aduh, cantik dan ganteng ya. Masya Allah, Aji senyumannya manis sekali. Oke, anak-anak semuanya ya. Sekarang Ibu mau menampilkan materi pelajaran kita pada hari ini ya. Karena semuanya sudah semangat, semuanya sudah bahagia, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar menelaah struktur teks deskripsi.
Oke. Fitri, hari ini kita belajar apa, Fitri? Oh, nggak kedengeran, Fitri. Menelaah teks deskripsi. Oke, Strukturnya, Bu. baik. Pintar sekali anak ibunya. Nah, sekarang semuanya anak-anak ibu yang hebat, anak-anak ibu yang cerdas, sudah siap untuk belajar bersama ibu. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, Siap, baiklah. Bu. Oke, baiklah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini boleh dibaca, Eci. Tujuan kita belajar hari ini apa, Eci? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Pakai Ini kacamata nak sudah dulu, Ibu Bu. tampilkan tujuan pelajaran kita hari ini. Eci harus konsentrasi, Eci. Itu masih ya. menelaah Masih struktur menelaah, teks, Bu. Oh, masih menelaah. Ini sudah Masih Ibu judul, Bu. sudah bergerak anak-anak? Belum, Bu. Bu. Oke, kalau sekarang sudah? Sudah, Nah. Bu. Oke, baiklah. Tujuan pelajaran kita hari ini apa, Eci? Peserta didik dapat menelaah struktur teks deskripsi dengan tepat, Bu. Oke, pintar, great ya, good job. Nah, kalau kita hari ini menelaah struktur teks deskripsi, anak-anak semuanya ya. Sebelum kita menelaah struktur teks deskripsi, Ibu mau mengingatkan kalian dulu hari ini, sebelum belajar hari ini, kemarin kita belajar apa, Fitri? Menyimpulkan isi teks deskripsi, Bu. Good ya, kemarin kita belajar menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, anak-anak sekalian sudah tampil gambar yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Lapar. lapar ya, karena pagi hari ini semuanya Ibu lihat udah sarapan belum? Belum. Kok belum, nak? Pagi-pagi Cici, harus Bu, sarapan. sarapan sembunyi-sembunyi, Bu. Itu di laci mejanya ada cireng, Bu. Nggak apa-apa, Cici. Nggak apa-apa ya. Tapi makanya dilanjutkan nanti, Cici ya. Sekarang kita fokus dulu. Oke, Cici? Bu. Iya, ya. Nah, gambar yang pertama, Fikri. Gambar apa yang pertama, Fikri? Pempek itu, Bu, ya. Iya, benar. Itu pempek ya. Fikri Pempek sudah yang pernah makan pempek? Suka, Bu. Itu pempek yang di depan lumban, bukan, Bu? Oh ya, pintar Pempek Mamang sekali. sepeda itu, Bu, ya. Iya, benar. Mamang sepeda itu suka bawa pempek ya. Pempek apa aja, Fikri, yang dibawa, Fikri? Pempek telur, pempek telur. Terus? Ada pempek lenjer kecil, pempek bulat, pempek adaan. Sama semua itu, Bu, ya. Iya, pinter ya. Itu Pempek kalian kates. pempek kates, pempek Pempek pistel. Iya. Nah, kalian sudah bisa membayangkan ya, sudah bisa mengimajinasikan tentang pempek. Selain kalian bisa menggambarkan dan mengimajinasikan tentang pempek, ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu Cici, gambar apa, Cici? Sate, Bu. Pakai lontong. Pakai cabai. Pakai cabai ya, harus pakai cabai biar pedes ya. Setelah itu ada gambar apa saja selain sate di sana, Cici? Gambar jembatan Ampera, Bu. Bagus, jembatan Ampera. Cici sudah pernah ke jembatan Ampera? Belum, Bu. Ya ampun, nanti Ibu ajak main-main ya, Cici ya. Oke? Oke. Kemudian Aji anak Ibu yang ganteng, di bawah jembatan Ampera ada apa itu, Aji? Sungai Musi, Bu. Gambar rumah, Bu. Gambar rumah itu, Eci. Oh, itu gambar rumah, Iya. Eci. Oh, Masya rumah, Allah. Bu, ya. Eci Bukan. ya? Kan hotel tadi, Bu. Itu Rumah rumah itu. itu, nah. Itu rumah Ibu, Masya Allah. Ya, itu rumah, insya Allah rumah kita semuanya ya. Nah, ini semuanya anak-anak, kalian sudah mulai melihat gambar, membayangkan, mengimajinasikan, dan mendeskripsikan bagaimana pempek, bagaimana sate, bagaimana bentuk jembatan Ampera, dan bagaimana bentuk rumah impian kita semuanya. Seperti materi belajar kita hari ini mengenai teks deskripsi, ya. Ada yang masih ingat, Fitri? Minggu kemarin teks deskripsi. Deskripsi itu artinya apa, Fitri? Menggambarkan, Bu. Menjelaskan, menggambarkan sesuatu objek.
Oke, good job Fitri ya. Menggambarkan, mendeskripsikan itu menggambarkan. Pintar sekali ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kali ini. Masih tentang teks deskripsi, tetapi bukan lagi menyimpulkan isi, tetapi menentukan struktur. Nah, sebelum kita menentukan struktur teks deskripsi, anak-anak ibu semuanya silakan simak video berikut ini ya. Terdengar anak-anak? Ya Bu, jelas Bu. Semuanya simak ya. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Oke anak-anak, sudah siapkah kalian belajar? Sekarang Ibu akan memutarkan video tentang alam di Indonesia. Nah, salah satunya tempat wisata. Pernahkah kalian ke sini? Semuanya kita simak video Yuk, ini kita sambil bernyanyi bersama. bernyanyi ya. Semuanya sambil bernyanyi lagu Tanah Airku. Oke, semuanya siap? Semuanya berdiri kita bernyanyi. Airku tidak lupakan, kan terkenang sehidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanah yang ku cinta, Engkau ku hargai. Negeriku jalani. Perhatikan anak-anak gambarnya apa saja di sana, lihat ya. Ada Candi Borobudur, Bu. Ya, perhatikan semuanya, nanti ditanya gambar apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun banyak yang terjadi, yang masuk lagi kata orang, tetapi kamu dan bukanku di saat aku rasa senang. Tanah yang Nah, anak-anak, coba apa yang menarik dari video tadi? Oke semuanya ya, sudah disimak videonya. Sekarang Ibu mau tanya sama seluruh anak-anak di kelas Ibu, kelas 7A ini ya, yang hebat-hebat semuanya. Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira nih ada apa saja sih yang ada di sana? Coba jelasin, ada yang bisa jelasin apa saja yang ada atau Ibu tampilkan tadi? Ada Borobudur, Bu. Ada Borobudur, Ada Prambanan. Ada Ada kayak pantai. sungai laut Monyet, itu. Bu. Oke, Ada gunung. Now, Bu. Air terjun. ada air Ada terjun. monyet. Ada monyet, Ada Bu. komodo, Ada Orang Bu. hutan, Tai. Bu. Oke, Orang hutan. ada orang hutan juga. Ada kayak perahu terbalik tadi, Bu. Oh iya.
Oke, pintar-pintar pura, semuanya. Iya, semuanya menyimak dengan baik anak-anak ibu semuanya ya. Tadi ada apa lagi? Ada air terjun juga, Bu. Ada air terjun dan ada beberapa tempat wisata. Ada Bali tadi ya. Ibu mau tanya siapa yang sudah pernah ke Bali? Fikri sudah, Bu. Oh, Fikri sudah pernah ke Bali. Saya belum, Bu. Oh, Desi belum pernah ke Bali. Nanti Ibu ajak ke Bali ya. Iya, Bu. Mau, Bu. Fikri ke Balinya waktu Bu sudah SD, Bu. dalam mimpi tapi Fikri ke Bali waktu SD sama guru Dalam Fikri namanya Ibu Mulyati. Bareng Ibu Mulyati kami ke Bali waktu SD, Bu. Masya Allah. Fikrinya kesurupan ya. Yang kesurupan itu kan. Gak apa-apa Bu. ya. Itu Bukan, Fikri sudah pernah waktu SD ke Bali bersama gurunya. Diki tadi katanya belum pernah ya, pernahnya di dunia mimpi tidak apa-apa. Nah ya, kalian boleh bermimpi setinggi-tingginya, seluas-luasnya, siapa tahu nanti kita tidak ada yang tahu ya mimpi apa dari yang kalian impikan itu jadi kenyataan. Siapa tahu nanti kita bisa ke Bali ya. Amin. Atau nanti Bareng-bareng, Bu, kita ke sana, Bu. iya, nanti kita bareng-bareng ke sana ya, study tour ya, Nak ya. Iya. Iya, Oke. Bu, bareng-bareng aja. Oh iya, boleh Pergi nanti lagi bareng-bareng. kita, nanti Ibu yang bayarin kami semua. Oh, gampang ya. Nanti doakan saja banyak uang Ibu ya, nanti Ibu traktir semuanya. Iya. Nah, anak-anak sekalian, dari video tadi sudah bisa kalian gambarkan keindahan dari Indonesia. Entah dari hewannya, dari lokasinya, ataupun juga dari keindahan alam yang ada di Indonesia. Coba Ibu mau tanya sama Eci. Mana Eci? Eci Gunadi Putri. Iya, Bu. Eci ngobrol ya sama Fitri ya? Bukan, Bu. Itu Cici sama Fitri, Bu. Oh, Cici sama Ya, Fitri. Bu. Saya tidak ngobrol, Bu. Oh, tidak Eci. Tidak boleh menuduh Eci ya. Itu Cici lagi diskusi sama Fikri ya. Emang anak dua ini soulmate banget ya. Ah, Cici, Eci. Eci tadi lihat air terjun di sana, Eci. Iya, Bu. Oke, Eci bisa menggambarkan air terjun itu keindahannya bagaimana? Keindahannya itu, Bu, ada air yang mengalir dari atas ke bawah, Bu. Oh, Bagus sekali. bagus sekali ya. Kalau coba Ibu mau dengar suara Dewi. Mana Dewi? Bu. Dewi Sekartaji, harum mewangi sepanjang hari ya. Dewi tadi lihat gambar gunung Dewi? Iya, Bu, ada gunung. Oke, kalau Ibu mau tanya sama Dewi, apa yang menggambarkan gunung? Menurut Dewi, gunung itu gambaran keindahannya seperti apa? Gunung tuh tinggi, Bu. Terus biasanya dingin. Banyak kebun-kebun tehnya. Banyak pohon-pohon lah, Bu. Oke, good ya. Dewi sudah pernah ke gunung? Sering, Bu. Sering, Masya Allah. Sudah pernah ke gunung mana aja, Dewi? Dewi tinggal di gunung. Gunung dekat rumah, Bu. Oh iya. Rumah Dewi dekat gunung ya. Iya, Bu. Oke, baiklah semuanya. Tadi persepsi kita semua ya, supaya kalian bisa membayangkan, bisa menggambarkan tentang keanekaragaman keindahan alam yang ada di Indonesia. Jadi kalian sudah bisa menggambarkan, membayangkan, karena kita mempelajari tentang deskripsi ya. Nah, sebelum kita mulai lagi materi, masuk ke materi inti, Ibu mau membagikan kalian kelompok terlebih dahulu. Karena hari ini kita belajarnya per kelompok anak-anak ya. Ada kelompok 1, Fikri, Aji, Cici, dan Desi ya. Sekelompok sama Aji, Cici, Desi. Oke, Kita ya, berarti ya, sudah. Besti. Iya, besti banget ya kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini tidak kalah besti lagi teman-teman. Ada Dewi, Doni, Diki, dan Eci. Ya, kelompok 2. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Dan kelompok 3 ada Eko, Erma, dan Fitri. Double EF. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wih, semangat ya. Anak-anak ibu ini semuanya semangat. Hebat sekali. Oke,
Sekarang kita simak dulu video penjelasan mengenai teks deskripsi berikut ini supaya anak-anak itu lebih fokus. Assalamualaikum, hai semuanya. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, tadi sudah kita berdoa ya, Nak Hari ya. ini kita akan belajar teks deskripsi. Perhatikan teks berikut ini. Ini adalah contoh teks deskripsi. Oke, contoh teks deskripsi itu bisa dibaca. Doni hadir, Doni. Oh, Doni tadi masih kehujanan ya, Nak ya? Masih basah ya, Nak ya, badannya masih di kamar mandi. Oke, kalau gitu Ibu minta sama Eko. Eko bisa bacakan, Eko, contoh dari teks deskripsi yang Ibu tayangkan, Eko. Ya, bisa Ibu. Oke, silakan bacakan, Eko. Kucingku belang 3, Mumun namanya. Mumun memiliki bulu yang halus dan lembut. Mata Mumun berwarna biru, karena induk Mumun dulu juga berwarna biru. Terus? Mumun memiliki ekor yang panjang. Ketika berjalan, Mumun akan mengibaskan ekornya. Oke, terbayang Eko kucingnya seperti apa? Iya, terbayang Ibu. Oke, good job. Kita lanjutkan. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu agar jelas dan terperinci. Objek dalam teks deskripsi dapat berupa keadaan alam. Misalnya Danau Kerinci, Sungai Batanghari 9. Nah, objek teks deskripsi bisa juga berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalnya, adikku yang lucu, harimau Sumatera, dan buah rambutan. Sekarang kita belajar ciri teks deskripsi menggambarkan suatu objek dengan terperinci agar pembaca seolah-olah melihat. Ciri yang kedua, teks deskripsi ini menggambarkan objek secara nyata dengan melibatkan panca indera. Ciri yang ketiga, objek yang digambarkan dalam teks deskripsi bersifat khusus dan personal. Oke, tadi kita habis menayangkan mengenai pengertian teks deskripsi dan ciri-cirinya. Sekarang Ibu mau tanya Aji. Halo Aji. Hai Bu, Iya, tadi Ibu menayangkan tentang apa Aji? tentang pengertian teks deskripsi Bu dan ciri-ciri. Oke, good job. Aji masih ingat apa pengertian teks deskripsi? Masih ingat Bu, Apa coba teks deskripsi Aji? teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu berdasarkan pengamatan agar jelas dan terperinci Bu. Oke, bagus ya. Menggambarkan suatu objek secara terperinci. Terperinci. Fitri, coba Ibu mau Iya, tanya Bu. sama Fitri. Terperinci itu artinya apa, Fitri? Mendetail, Bu, detail. Wah, Masya Allah, hebat sekali Fitri. Ini memang cerdas ya. Secara detail. Terperinci itu artinya detail. Jadi teks deskripsi itu sedetail mungkin ya. Nah, selain pengertian teks deskripsi, tadi kita belajar ciri-ciri teks deskripsi. Oke, ciri-ciri teks deskripsi boleh Cici bacakan. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi, Cici? Baik, Bu. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya melibatkan panca indera. Yang ketiga, memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Cici. Ya, nah, teks deskripsi itu, Nak, teks yang menggambarkan atau melukiskan ya sesuatu secara jelas kepada pembacanya. Jadi, kalau kita membaca teks deskripsi, itu pada saat kita membacanya, kita bisa membayangkan, oh, jadi seperti ini bentuk gunung. Oh, seperti ini bentuk kucing Mumun tadi ya, yang warna matanya biru, yang ekornya putih. Jadi walaupun kita tidak melihat kucing secara langsung,
tetapi kita bisa membayangkan seolah-olah kita melihatnya secara nyata. Oke, sampai di sini paham anak-anak ibu semuanya? Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Paham. Fikri paham, Fikri? Paham, Bu. Paham ya. Tadi inti dari deskripsi itu apa sih, Fikri? Coba. Intinya menggambarkan sesuatu, Bu. Ketika kita melihat sesuatu, kita menuliskannya, kita menggambarkan secara serinci-rincinya, Bu. Jadi seolah-olah yang kita tulis itu orang lain merasakan, melihat, mendengarnya sendiri, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Fikri detail sekali jawabannya, tepat, benar, dan akurat ya. Ranking 1, Bu ya. Iya, tenang saja. Geser Desi, Bu ya. Semua bisa ranking 1 di kelas ini Naya kalau kita belajar dengan semangat ya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja pengertiannya, apa ciri-ciri dari teks deskripsinya, sekarang kita masuk ke struktur teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini adalah video animasi pembelajaran. Di video kali ini kita akan membahas struktur teks deskripsi. Selain membahas struktur teksnya, kita juga akan belajar menelaah struktur teks deskripsi ya. Setiap teks memiliki struktur yang khas. Struktur sebuah teks membedakan satu teks dengan teks yang lain. Struktur teks merupakan bagian-bagian teks. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3. Nah, saya punya singkatan IDP. I merupakan bagian identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Kemudian, D merupakan deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang berisi rincian atau penjelasan terperinci disertai gambaran yang jelas tentang objek. Dan yang terakhir adalah P. P merupakan penutup. Penutup adalah bagian yang berisi kesan umum atau biasanya berisi pendapat dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Baik, setelah mengetahui struktur teks deskripsi, mari kita coba menelaah teks deskripsi berikut ini. Pesona Pantai Gemah. Kita lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasi. Kenapa? Karena di dalam paragraf ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Identitasnya adalah Pantai Gemah terletak di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung. Lanjut, paragraf kedua. Paragraf kedua ini merupakan bagian deskripsi. Mengapa? Karena di dalam paragraf ini berisi rincian yang menyeluruh tentang objek yang dideskripsikan. Di sini dijelaskan berjalan-jalan ke arah utara terdapat hamparan pasir yang luas. Di sebelah selatan terdapat batu-batu besar. Itu merupakan rincian dari Pantai Gemah. Lanjut di paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini juga masuk ke deskripsi. Kenapa? Di sini juga masih menjelaskan rincian tentang objeknya. Di sini dijelaskan bahwa ada wahana atraksi yang terdapat di Pantai Gemah. Dan yang terakhir, di paragraf keempat, ini merupakan bagian penutup. Di sini ada kesan umum atau pendapat dari penulis tentang Pantai Gemah. Pantai Gemah sangat menarik dan menyenangkan. Oke semuanya, tadi sudah kita saksikan bersama penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Semuanya menyimak kan? Oke, Desi menyimak tadi Desi dengan seksama Ibu lihat ya. Iya, Bu, menyimak, Bu. Waduh, ceria sekali Desi hari ini. Iya, Bu. Ini Karena pasti- Bu Eka yang ngajar. Masya Allah. Ya, jadi Mereka kalau ngajar dari seminggu yang lalu udah ditunggu ya Desi ya. Iya, Fikri juga kan nunggu-nungguin.
Iya Bu, dari 2 minggu yang lalu malah pikir tunggu yang. Masya Nah, guruku cantik Allah. Ya, terima sekali. kasih ya anak-anak ibu semuanya. Dari penjelasan struktur teks deskripsi tadi bisa Desi jelaskan. Struktur teks deskripsi itu ada berapa, Desi? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja, Desi? Yang pertama identifikasi, Bu. Yang kedua deskripsi. Yang ketiga penegasan ulang. Benar nggak, Bu? Iya, benar ya. Yang ketiga penegasan ulang atau yang disebut apa, Fikri? Penutup Bu. Penutup, pintar. Erma Jaya. Erma Jaya, halo Erma Jaya. Halo, iya Bu. Iya, habis ngobrol Erma ya. Iya Bu, tadi nanya sisi ingin Bu Cici. Oh iya, pintar. Kalau ada yang tidak jelas nggak apa-apa, nanti tanyakan langsung sama ibu aja Erma Cici ya. ngobrol, makan di kelas, nanya-nanya Erma, tanya ibu tuh kalau nggak ngerti. Iya, kalau tidak paham tanya langsung sama ibu ya Erma. Nah Erma tadi struktur teks deskripsi coba diulangin ada apa saja Erma? Ada struktur teks deskripsi, ada deskripsi umum. Salah satu andalannya adalah wisata, bisa saja Bu. Terus ada deskripsi bagian. Oke. Ya, ada juga penutup. Oke. Nah tadi dari penjelasannya disingkat apa anak-anak? IDP Bu. IDP Bu. Identifikasi, deskripsi, dan penutup. Ya, IDP. Good job. Ya. Nah, tadi sudah. IDP bukannya penyanyi Bu ya? Penyanyi itu DP, nak ya. Apa itu DP? Ini kalau ngomongin artis, Fikri ini semangat banget ya. DP ini IDP yang benar ya. Identifikasi, deskripsi bagian, dan ke penutup atau juga kesimpulan. Erma Jaya boleh dibacakan Erma Jaya supaya semuanya lebih ingat lagi. Karena tadi dari video cuma sekali lewat. Boleh Erma Jaya bacakan lagi struktur teks deskripsi? Struktur deskripsi, identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum. Deskripsi bagian berisi perincian tiap bagian objek berdasarkan tanggapan subjek penulis dari hasil pengamatan melalui panca indera. Simpulan atau kesan berisi kesimpulan dari penulis ataupun kesan yang didapatkan oleh penulis. Bagian ini bersifat opsional. Oke, terima kasih Erma Jaya ya, Erma Jaya yang cantik sekali hari ini Erma ya. Ya Bu, sudah semangat belajar karena Bu Eka yang ngajar. Masya Allah, terima kasih Erma Jaya ini emang setiap hari selalu cantik ya, selalu cantik ini sudah menjelaskan struktur teks deskripsi. Jadi anak-anak, walaupun kita bisa menggambarkan dengan menggunakan imajinasi kita, tetapi harus ada bagian yang harus ditulis dalam bagian atau strukturnya. Ada identifikasi, ini berisi objek secara umum, ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendeskripsikan kucing, secara umum kucing itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, yang bagian-bagian umumnya saja. Baru masuk ke deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini berisi perincian setiap bagian-bagiannya. Nah, baru secara terperinci kalian tuliskan sedetail mungkin, seterperinci mungkin ya. Dari matanya berbentuk apa, matanya berwarna apa, kemudian telinganya, bulu-bulunya lembut, kaki-kakinya, ada kukunya, ada hidungnya, bentuknya seperti apa kalian jelaskan sedetail mungkin di bagian deskripsi bagian. Ya, terus yang terakhir penutup atau kesimpulan, ini kesannya bagaimana kalian melihat kucing? Oh, kucing itu cantik Ibu, hewan yang bulunya bagus, bulunya lembut. Saya suka sekali Ibu dengan kucing. Nah, itu bagian penutupnya. Sampai di sini paham semuanya? Paham Ibu. Paham ya, paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Nggak ada, Bu. Sudah paham. Sudah paham, Nanya dikit, Eci? Bu. Berarti ya. identifikasi sama seperti deskripsi umum, Bu, ya. Betul, pintar sekali Fikri, pertanyaannya luar biasa. Identifikasi itu sama dengan deskripsi umum ya. Masih pertanyaan yang umum saja. Setelah itu deskripsi bagian baru yang mendetailnya. Begitu Oke, Fikri. Ibu. Makasih, Sudah paham Bu. Fikri? Paham, Bu. Oke, terima kasih Fikri. Eci Gunadi Putri, paham Eci Gunadi Putri? Paham, Bu. Paham ya, kenapa kok lesu sekali Eci? Sakit leher, Bu. Sakit leher ya Allah, nak. Pagi-pagi itu diolesin dulu pakai minyak ya, kalau lehernya sakit ya, Eci ya. Ini begadang semalam tugas ya, Eci ya. Solusinya kayak gimana itu, Eci, kalau sakit leher? Saya juga sakit leher 2 hari ini. Tugas sama Eko banyak benar. Olahraga. Curhat Bu, Fikri curhat Bu. Curhat ya. Iya, tugas Bu Eka banyak benar. Kayak Masya masuk Allah. angin ini, lehernya sakit semua memang, Bu. Iya nak ya, Ibu mohon maaf kalau tugas Ibu terlalu banyak ya. Itu demi kalian semuanya supaya menjadi anak yang pintar ya. Jadi kalau misalkan ada yang sakit lehernya ataupun juga badan-badan yang lain harus segera diobati supaya kalian segar kembali. Oke anak-anak? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, nah Ibu ada satu contoh teks deskripsi. Desi, apa itu yang Ibu tampilkan? Gambar apa, Desi? Gambar tari saman Bu. Tari saman. Desi bisa menari saman? Bisanya tari tangga Ibu. Oh, bisanya Nggak tari bisa tangga. tari saman Bu. Iya. Oh iya, tidak apa-apa ya nak. Ya ini kalau nggak salah kemarin ini Dewi ya. Dewi, Fitri, sama Eci ini kalau nggak salah anggota tari saman ya. Yang kemarin tampil di acara provinsi. Betul anak-anak? Iya, Bu. Iya Bu. Iya. Ini gambar siapa ini di sini? Kayaknya ini Eci nih ya. Semangat banget tari samannya ya. Ini kemarin Fitri tampil. juga Iya, Bu. Bu. Fitri. Sebelum sakit leher. Gambar itu Eci Bu yang di atas diangkat itu Bu. Iya ya, Masya Allah. Ini Yang kalian sebelahnya Fitri, Bu. Yang ngangkatnya Fitri Bu itu Bu. Iya. Yang hijau, Bu. Yang hijau, oke, itu Fitri ya. Yang lagi berdiri itu Eci, itu di belakangnya ada Dewi ya. Itu ada Erma juga ikut kalau nggak salah ya, tari saman ya. Yang merah yang bawah itu yang lagi sujud. Iya, Bu. Iya, Semangat Bu. Bu, Itu ya. Erma yang paling bawah, Bu. Yang kelihatan topinya aja. Oh iya. Kejam, Fikri. Nah, ibu ini berprestasi semua. Tapi ya. mirip Aji itu ya. Aji kayaknya di belakang jadi penonton ya itu ya. Jadi supporter Iya. Eci paling depan ya. Aji katanya mau ikut nari Bu. Eci mau ikut. Oh iya, nanti Aji ikut nari ya. Aji ya ikut tari Iya yang lain Bu. ya. Haji ikut Batavia Dancer aja narinya. Iya, Bu. Tari piring dia Bu. Oke, semuanya tidak apa-apa ya. Tari apapun semua harus kalian lestarikan ya. Nah, Aji, berhubung tadi Aji kepengen banget nari, coba Aji bacakan terlebih dahulu teks deskripsi tari saman Aji. Baik Ibu. Tari saman. Tari saman tercatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Nah, kan Bu, benar laki-laki yang nari? Oh iya betul. Bener. Tari ini mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Oke, Lanjut ya, Bu. Lanjut. Penari saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo, bercampur bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari saman diiringi alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari ini disebut guncang, kirep, lingang, dan surang saring. Semua nama gerak ini adalah bahasa Gayo. Oke, lanjut Desi. Takutnya nanti Aji sakit tenggorokan kalau terlalu banyak ya. Iya Bu. Oke Desi, Baik, lanjut Bu. Desi. Baik Bu. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepis. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Pada tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan.
Penggunaan nyanyian, gerakan, hingga kostum penari pada tari saman sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan dari para pemakainya. Oke, pintar. Ya, Masya Allah, ini cara membacanya sudah pas sekali anak-anak ibu ya. Cici, halo 100 Bu ya. 110 untuk Desi. Kan Desi ya. juara 1 pidato, Bu. Masa Ibu lupa? Iya. Kan Ibu jurinya kemarin. Betul ya, pidato tingkat nasional ya, Desi ya. Oke, Cici hadir, Cici. Hadir, Bu. Waduh, ini kayaknya udah sakit tenggorokan ya, Cici ya. Minum ya, Cici ya. Cici Ya, Bu, tadi dari tenggorokan. Oke, Cici. Bisa membacakan Cici struktur teks deskripsi dari tari saman? Bisa, Bu. Oh iya, sudah mulai fresh suaranya habis minum ya. Nah, dari tari saman tadi contohnya ini adalah identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian dan kesimpulannya. Ini baru Ibu berikan contoh supaya anak-anak Ibu lebih memahami bagaimana cara menelaah struktur teks deskripsi. Cici, dari tari saman tadi, identifikasi atau deskripsi umumnya itu terletak di mana atau bagian yang mana, Cici? Pasti paragraf pertama, Bu. Oke, good job. Setelah itu? Ya, tadi saya ingat, sekarang saya lupa, Bu. Oh, begitu ya. Coba Fikri bantu, Fikri. Iya, Ibu. Jadi deskripsi bagiannya di paragraf 2 dan 3, Bu. Ketika mereka memberikan detail mengenai jumlah penarinya, tadi ada gerakan, ada lagu, ada kostum, itu, Bu. Itu secara detail ya, berarti itu di bagian 2, Bu. Bagian 2 itu bagian apa? Bagian 2 itu bagian deskripsi bagian, Bu. Oke, pintar. Dan terakhir Eci Gunadi Putri Tralala Trilili. Coba Eci Gunadi Putri, di bagian ketiga ada apa, Eci? Kesimpulan, Bu. Kesan atau Penutup, Bu. apa saja bagian penutupnya, Eci? Terdapat kesan umum dari penulis mengenai tari saman yang mengandung banyak nilai, Bu. Nilai budaya sama nilai satu lagi moral, Bu. Oke, good job. Baik, Eci ya. Jadi anak-anak semuanya menelaah struktur ini ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Atau biasa yang disingkat apa tadi, Nak? IDP, Bu. IDP, inget banget ya kalau ngomongin IDP ya. Nah, sekarang kita evaluasi anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD hari ini. Silakan kalian baca LKPD itu yang berisi tentang parangtritis nan indah. Ya, kalian tentukan teks strukturnya, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutupnya. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham ya. Paham, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit anak-anak untuk mengerjakan. Mulai dari sekarang kalian tentukan strukturnya dari deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup dari teks deskripsi parangtritis nan indah. Oke, 1, 2, 3 semuanya mulai kerjakan ya. Kelompok 1 ada masalah dengan kelompoknya? Ada yang tidak paham? Paham semua, Bu. Paham semua, luar biasa. Kerjasama kami bagus, Bu. Saling berbagi kami, Bu. Oke, good ya. Kelompok 1 luar biasa. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham? Kelompok Lagi 2. fokus kayaknya, Bu. Oh Lagi iya, nulis, lagi Bu. fokus ya, lagi nulis. Kelompok 3 ada masalah, Erma Jaya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada masalah. Terima kasih. Tidak ada masalah, Bu. Iya, kompak ya kelompoknya ya. Nah, baiklah anak-anak, waktunya sebentar lagi. Semuanya sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, kelompok 1 perwakilan maju untuk menjelaskan struktur deskripsi umum atau identifikasi atau deskripsi umumnya ya. Boleh Fikri, kelompok 1 siapa perwakilan yang mau maju?
Aji, Bu. Oke, Aji Aji silakan. aja Bu, Aji. Aji silakan baca Aji deskripsi umum atau identifikasi dari Parangtritis Nan Indah. Coba kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Aji dari kelompok 1 akan mempresentasikan deskripsi umum atau identifikasi dari tugas yang Ibu kasih, Parangtritis. Salah satu andalan wisata Kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Oke, itu bagiannya apa namanya, Aji? Bagian deskripsi umum, Bu. Oke, Identifikasi. Oke, pintar. Kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3, apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, kalian coba presentasikan deskripsi bagian. Kelompok 2, siapa perwakilannya? Kelompok 2, Eci, bisa Eci? Apa, Bu? Presentasikan kelompok 2 hasil deskripsi bagiannya, Eci. Saya, Bu. Erma saja, Bu. Oh ya udah, Erma boleh. Kelompok 2, Bu ya, deskripsi bagian. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Udah, Bu. Oke, itu detail sekali ya jawabannya, Erma. Jadi di Pantai Parangtritis itu banyak sekali keindahan di sana. Selanjutnya, apakah kelompok 1 dan kelompok 3 sama jawabannya, Nak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, good job. Kelompok 3, siapa yang mau membaca presentasi perwakilan kelompok 3 mengenai penutup? Eci saja, Bu. Oke, boleh, Eci. Penutupnya menceritakan kemolekan pantai ini serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona, semburat warna merah kemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Oke, good job. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, itu kesannya ya di penutup, kesan Eci terhadap Parangtritis, Pantai Parangtritis ya. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah jawabannya sama dengan kelompok 3? Sama, Bu. Bu. Oke, luar Sama, biasa Bu. ya. Silakan kumpulkan LKPD hasil menelaah struktur teks deskripsi Parangtritis Nan Indah. Eko, bisa kumpulkan LKPD-nya, Eko? Iya, baik, Ibu. Oke, Eko fresh sekali Eko hari ini ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya, LKPD sudah Ibu terima. Masya Allah hasilnya luar biasa. Untuk hari ini pelajaran Ibu Eka menelaah struktur teks deskripsi Parangtritis Nan Indah ini kelompok terbaik, jatuh kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Yeay. Terima kasih, Bu. Iya, luar biasa ya. Kelompok 1 ini jadi kelompok yang paling kompak, presentasi paling baik, tetapi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 jangan menyerah. Kalian juga kelompoknya yang baik, yang luar biasa, nanti ditingkatkan lagi prestasinya. Bu, Oke, anak-anak hadiahnya semua. coklatos 4, Bu ya. Jadi kami bisa bagi satu-satu. Oke. Beng-beng aja, Bu. Beng-beng ya. Yeay. Iya, Bu. Ini Yeay. hadiahnya sudah Ibu siapkan anak-anak semuanya. Ibu sudah menyiapkan kalian ada buku dan pena untuk kelompok terbaik. Wah. Ya, nggak bisa dimakan, Bu. Oke, nanti dijual aja penanya Naya sama Fikri. Nanti Fikri traktir coklatos. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran Ibu Eka menelaah struktur teks deskripsi. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak semuanya? Semuanya sudah paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau seperti itu marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Desi simpulkan pelajaran kita hari ini apa, Desi?
Baik, Bu. Hari ini kita belajar teks deskripsi, Bu, dengan 3 struktur, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup, Bu. Oke, luar biasa. Jangan lupa struktur teks deskripsi itu disingkat IDP. IDP, Bu. Dewi Persik. Oke, baiklah, terima kasih anak-anak semuanya, anak-anak baik, anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa, yang sudah semangat sekali belajar bersama Ibu Eka hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, menelaah struktur teks deskripsi ya. Jangan lupa materi kita minggu depan akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Dibaca bukunya, dicari-cari referensinya, boleh melalui internet ataupun juga dari media yang lainnya supaya kalian lebih paham mengenai materi selanjutnya. Oke anak-anak semuanya, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu.